Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fi din a'azzakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita dipertemukan di dalam satu majlis yang mudah-mudahan Allah berkahi, yang mudah-mudahan pula kita bisa mengambil sekian banyak faidah yang tentu saja kita harapkan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Syukur adalah menjadi satu landasan sikap hidup seorang muslim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, jika kalian bersyukur, maka pasti, niscaya, sungguh kami akan menambah nikmat yang telah diberikan. Akan tetapi jika kalian kufur, ingkar terhadap segala nikmat yang telah diberikan, maka sungguhnya azabku, siksaku amatlah pedih. Maka kita berharap bahwasannya dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan-tambahan atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Dengan syukur ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segenap kebaikan kepada kita semua. Para ulama di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam kitab beliau Qaulul Mufid menyebutkan bahwasannya ada 3 tempat seseorang bersyukur. Yang pertama, tempat syukur itu adalah al-qalb, di hati. Tempat syukur itu di hati maknanya adalah mengakui, ayya'tarifa biqalbihi inna hadhihi ni'mah minallah. Mengakui bahwasannya nikmat ini, mengakui dengan hatinya bahwasannya nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja yang ada pada diri kalian, nikmat apa saja yang ada pada diri kalian adalah sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan nikmat
bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, perlu terhunjam kokoh di dalam hati setiap muslim. Karena sesungguhnya awal daripada pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah adalah berasal dari hati. Maka seseorang dengan amaliyah hatinya, amal-amal hatinya, di antaranya adalah mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantaran karena kepandaian dia, bukan lantaran kepiawaian dia, kemahiran dia, bukan lantaran karena kecendekiaan dia, sehingga segala sesuatu yang dia ciptakan, yang dia harapkan kemudian teraih, bukan. Tetapi semata-mata semua itu adalah dari Allah, atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan sikap kibir, sombong, maka dia lantas mengingkari bahwasanya nikmat itu adalah lantaran apa yang ada pada dirinya. Qarun yang hidup semasa Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah tipe manusia yang dengan kecongkakannya dia mengingkari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dan dia menyatakan bahwasannya apa yang ada pada dirinya adalah karena ilmu, karena kepandaian yang ada pada diri. Maka menancapkan syukur di dalam hati adalah berusaha untuk senantiasa mengakui bahwasanya nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dengan kepandaian kemahiran kita berbisnis, kepandaian kemahiran kita dalam berusaha, tidak, tetapi karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Tempat syukur yang kedua adalah pada lisan kita. Apa yang dimaksud dengan lisan kita? yakni ayatahaddatsa biha, mengungkapkan nikmat-nikmat itu ala wajhi tsana'i 'ala Allah, dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk syukur itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebagaimana kisah 3 orang Bani Israel. Di antara ketiga orang tersebut, 1 orang di antaranya adalah yang buta. Maka yang buta ini mengakui atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am kuntu a'ma faraddallahu alayya basari. Ya, dulu saya buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Wa kuntu faqiran fa'atani Allahul mal. Dan dulu memang aku miskin, dan kemudian Allah memberiku harta kekayaan. Menyebut, mengungkap sebagai wujud syukur adalah sesuatu yang dititahkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bercermin dari kisah Bani Israel. Dan inilah yang dijadikan landasan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk menempatkan syukur secara lisan. Syukur secara lisan menyebut-nyebut, mengungkapkan la ala sabilil fakhr wal khuyala, bukan atas dasar untuk berbangga-bangga, wal khuyala, dan bukan dalam rangka untuk kibir, sombong, tetapi menyebut adalah dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang ketiga daripada syukur ini
yaitu bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Segala nikmat yang ada pada diri kita diwujudkan dalam amal-amal kebaikan, yakni dalam rangka untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut bi ta'atil mun'im, untuk ketaatan kepada yang memberi nikmat itu sendiri, untuk memberikan ketaatan kepada zat yang maha pemberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dikaruniai ilmu, maka wujud syukur daripada ilmu, yaitu dengan mengamalkan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut. Wujud daripada syukur seseorang yang memiliki harta, maka disalurkan harta itu fi sabilillah, di jalan Allah azza wa jalla. Diwujudkan dalam bentuk dibelanjakan di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang memiliki kesehatan dan kekuatan badan, maka kesehatan dan kekuatan badan yang dia miliki digunakan untuk melakukan hal-hal yang menuju kepada ketaatan Allah azza wa jalla, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, manakala seseorang bisa mewujudkan seluruh nikmat ini, maka mudah-mudahan dia termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat malam hingga kedua kaki beliau yang mulia bengkak, pecah-pecah. Qultu lahu, maka kata istri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka waqad ghafarallahu taqaddama waqad ghafarallahu laka taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa, dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qal afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidak bolehkah kalau aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Syukur diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan meningkatkan ketakwaan, dengan meningkatkan ketaatan melalui wujud ibadah yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakukan. Ini adalah wujud implementasi daripada syukur kepada Allah azza wa jalla. Maka ikhwah fiddin azakumullah, itulah yang diungkapkan oleh para ulama tentang syukur. Dengan syukur seseorang akan mendapatkan kebaikan. Dengan syukur seseorang akan mendapatkan kredit poin yang sangat indah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'mini." Sungguh menakjubkan urusan yang ada pada diri seorang yang beriman. Anna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap urusan yang menimpa pada dirinya seluruhnya baik. Tidak ada yang jelek. Seluruhnya baik. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah akan didapatkan seluruh kebaikan itu, semua kebaikan itu, kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Apa kebaikan tersebut? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu.
jika dia mendapatkan kesenangan, hidupnya makmur, kemudian dia bersyukur, maka sikap syukurnya ini akan memberikan kredit poin bagi dia. Akan memberikan kebaikan kepada dirinya dengan sikap syukurnya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ditimpa kesempitan hidup, sesuatu yang mungkin merupakan musibah bagi dia, maka dia bersikap sabar. Sikap sabarnya ini adalah kebaikan bagi dirinya. Sehingga apapun kehidupan yang dialami oleh seorang mukmin, apakah kehidupan yang menyenangkan ataukah kehidupan sesuatu yang mungkin menurut dia sesuatu yang tidak menyenangkan, maka semua bentuk kehidupan itu apabila disikapi secara proporsional, senang disikapi syukur, musibah disikapi sabar, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang jelek. Yang menimpa pada seorang mukmin tidak ada yang jelek. Semuanya justru akan mendapatkan kebaikan. Ini adalah keutamaan dari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah serta para asatidzah yang saya hormati dan saya cintai. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar Ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadayhi tatisu fi sahfati." فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا غلام سم الله كل بيمينك كل مما يليك. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kata Umar Ibnu Abi Salamah radhiyallahu an, dulu ketika aku masih masa kanak-kanak, aku dalam pengasuhan Nabi, pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu tanganku memain-mainkan, mengutak-atik makanan yang ada di atas sahan, yang ada di atas piring. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatiku, "Wahai Ananda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat denganmu." Dari hadis ini kita bisa melihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai, mencintai anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Umar Ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pembantu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ketika diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya dalam usia 10 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia pendidik bagi anak-anak, mampu menyelami jiwa anak-anak. Salah satu jiwa anak-anak adalah senang bermain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ketika itu masih anak-anak untuk bermain. Sampai dikisahkan di dalam kitab Hifdzus Sir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan betapa Nabi SAW mendatangi Anas bin Malik yang ketika itu sedang bermain di pasar bersama teman-temannya.
Kata Anas bin Malik, wa ana al'abu ma'al ghilman, dan aku sedang bermain bersama teman-teman seusianya. Ini menunjukkan bahwasanya memang dari dulu sifat karakter anak adalah bermain. Tentu saja bermain yang seperti apa, itu yang perlu kita arahkan. Namun yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang menyukai, mencintai anak-anak. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih keduanya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qabbala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wa indahu al-Aqra ibn al-Habis, dan di sisi beliau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium cucu beliau, di sisi beliau ada sahabat Al-Aqra ibn al-Habis. Maka kata Al-Aqra, anna li 'asharah minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku memiliki 10 orang anak, tapi tidak satu orang pun anak yang pernah aku cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Al-Aqra, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak akan menyayangi anak-anak, menyayangi sesama manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh yang di atas langit sana. Ini adalah sebaik-baik petunjuk betapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam penuh perhatian kepada anak-anak. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu ketika akan salat. Inni la aqumu ila shalah. Sesungguhnya aku akan salat. Uridu an utawwila fiha. Kemudian aku menghendaki salat itu panjang sekali. Akan dilakukan salat itu dalam keadaan panjang, bacaannya panjang. Fa asma'u buka as-sabi. Namun setelah itu ternyata aku mendengar tangis seorang anak. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fa'tazawwaju fi sholati. Maka aku ringkas salat tersebut. Aku perpendek salat tersebut. Karahiyata an asyqa ala ummi. Sebab aku khawatir ibu dari si anak ini nanti akan gelisah. Ibu si anak ini nanti akan tidak khusyuk salatnya. Maka Nabi SAW memperpendek salatnya. Maka dari hadis ini kita melihat betapa peka dan sensitifnya perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah berbicara masalah anak. Begitu dalamnya perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada permasalahan anak, hingga ketika beliau ingin sholat dalam keadaan memanjangkan sholat tersebut, namun begitu mendengar tangis seorang anak, maka sholat itu pun kemudian diringkas. Ini menunjukkan betapa pedulinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Maka dengan sikap sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang seperti ini menjadi lecutan bagi kita, menjadi cambuk bagi kita, motivasi bagi kita untuk benar-benar memperhatikan tentang keadaan anak-anak. Hari ini ada anak yang usia 1 tahun. 3 tahun kemudian dia harus sudah bisa belajar. Hari ini ada anak yang sudah usia 2 tahun. 2 tahun kemudian dia sudah harus belajar. Hari ini ada anak yang sudah usia 3 tahun. 1 tahun lagi ke depan dia harus sudah belajar. Kita dikejar dengan waktu. Kita dikejar dengan keadaan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk mempersiapkan mereka? Bersyukurlah kita di sini ada asatidzah, ada ikhwah sekian banyak. Maka budaya ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kalian bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hendaklah benar-benar diwujudkan. Karena kita semakin hari dari waktu ke waktu berpacu dengan waktu. Ya. Tadi malam, sebagai selingan saja, tadi malam saya mendapat telepon dari ikhwanna di Timika. Timika itu di mana? Di ujung Indonesia Timur. Ya, dapat telepon. Ya. Ingin konsultasi keluarganya. Saya pikir konsultasi bertengkar dengan istrinya atau bagaimana. Ternyata dia hanya saya ingin ke Jawa. Istri saya mau saya pindahkan ke Jawa. Sementara saya bekerja di Timika. Nah, dalam rangka apa? Supaya anak saya bisa sekolah. Supaya anak beliau bisa ikut belajar. Sudah berapa tahun? Ya, anak antum 5 tahun sekarang. Sedemikian beratkah? Ya, sampai sedemikian. Maka bersyukurlah di Bandung, asatidzah banyak, ikhwah banyak. Ya, jangan sampai kemudian ada ikhwah Bandung pergi ke Jawa dalam rangka untuk menyekolahkan anaknya yang 4 tahun misalnya. 5 tahun. Ini kan sebuah hal yang sangat memprihatinkan sekali. Yang semestinya setiap tempat itu bisa diadakan pendidikan. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Ketika beliau ditawari untuk membuat kelas-kelas, membuat ruangan-ruangan untuk belajar para tulab, beliau jangan. Ini nanti istilahnya bahasa redaksi saya. Ini nanti akan menjadikan kesannya terlalu klasikal. Maka biarkan tulab belajar di bawah pohon, biarkan tulab belajar di atap masjid, ya, di saqaf, biarkan tulab belajar di mana bersama ya, mustafid. Dan apa yang beliau lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kemudian ya, belajar di tempat yang seadanya, ya, belajar di kebun anggur, belajar dimanapun. Ya. Faidah yang ingin kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah adalah bahwasannya belajar ya, tidak kemudian mengikat diri kita harus punya gedung. Ya kan? Harus punya sarana prasarana yang semuanya serba lengkap, tidak. Ya. Tapi berawal dari sesuatu yang mungkin sangat sederhana. Dari sesuatu yang mungkin sangat sederhana. Bila perlu, kalau memang anak-anak memerlukan mainan, ayo kita tebang pohon pisang. Mari kita buat kuda-kudaan dari pohon pisang tersebut misalnya. Ayo kita buat mobil-mobilan, rodanya dari ya, inti pelepah pisang itu sendiri, misalnya. Dan itu adalah mainan yang sangat edukatif sekali, ya, yang sangat penuh dengan kreativitas dan seterusnya.
Dibandingkan apabila kita membelikan anak kita langsung mobil-mobilan nih plastik, pakai baterai langsung bisa jalan sendiri. Anak tinggal melihat saja. Mana kreativitas? Tidak ada. Tapi kita sebagai seorang pembimbing, pengasuh anak-anak, membuat senjata-senjataan dari pelepah daun pisang. Bisa. Itu adalah kreativitas yang sangat tinggi. Dibandingkan apabila kita membeli senjata-senjataan M16, kemudian dikasihkan kepada anak dengan baterai, kemudian langsung tembak-tembakan. Tidak ada kreativitas. Syukur-syukur dibawa ke Pindad langsung, bikin di sana. Ini artinya kita membuka wacana bahwasanya pendidikan anak tidak mesti harus dengan segala sarana prasarana yang lux, yang mewah, yang kemudian semua harus sudah lengkap. Tapi mari kita mulai apa yang bisa kita mulai. Kita mulai dengan apa yang bisa kita mulai. Karena sesungguhnya kita dikejar oleh waktu. Anak kita semakin hari semakin bertambah usia, semakin membutuhkan. Terkadang pengalaman kami ketika kenapa harus misalnya 1 hari, ya meskipun nanti ini perlu diskusi panjang sesuai dengan keadaan tempat, waktu, SDM yang ada. Tapi yang jelas ketika kami mengkonsep pendidikan anak salafiyin untuk anak-anak kecil, mungkin lebih efisien kalau 1 hari. Jam 8 masuk, jam 4 sore pulang. Kenapa? Perakiraan kami waktu itu, 1, kondisi salafiyin banyak sekali memiliki anak. Itu hampir waktu itu. Setiap tahun kan, hampir melahirkan para ummahat itu. Hampir setiap tahun. Kemudian yang kedua, waktunya berarti sungguh sangat terbatas. Yang ketiga, sarana prasarana untuk pendidikan di rumah tentu saja sangat minim, sangat terbatas. Maka apabila anak itu dikumpulkan dalam satu tempat selama 1 hari, ini sudah mengurangi sekian banyak masalah. Sekian banyak masalah. Masalahnya kenapa? Kalau kita mengambil pendidikan seperti TK umumnya, entah TK Isya, entah TK yang mana begitu, dari jam 8 sampai jam 10. Nah, selepas dari jam 10, ini akan menimbulkan masalah yang banyak. Apalagi salafiyin, wah anaknya banyak, tidak tercover, tidak terhandle oleh uminya misalnya, abinya bekerja di luar. Nah, ini sudah menjadi masalah sendiri. Di masyarakat tentu akan jadi masalah. Nah, mungkin lebih baik lingkungan kita, bi'ah ini kita buat sendiri, kita simulasi sendiri sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sehingga dengan demikian setidaknya akan meringankan sekian banyak ummahat ataupun sekian banyak para aba untuk dia bisa lebih berkonsentrasi menangani tugas-tugas keseharian. Nah, di satu sisi tentu kita pun tidak bisa melepaskan ta'awun ini tadi. Ta'awun untuk mencoba membuat sebuah model pendidikan yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan kondisi daerah dan lingkungan di mana pendidikan itu diselenggarakan. Kemudian ikhwah fillah azakumullah, dari hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, kita dapati pula bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menghadapi masalah anak. Kan ini Umar bin Abi Salamah ngacak-ngacak makanan. Bagaimana sikap seorang pendidik melihat anak sedang bermasalah? Kan sebetulnya itu sama seperti seorang dai, seorang mubaligh melihat mad'unya atau melihat orang yang bermasalah. Hampir sama sebetulnya. Bagaimana Nabi SAW mengambil sikap, mengambil tindakan? Kalau boleh saya membagi, tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika menghadapi masalah itu, diantaranya 1, tindakan fisik. Melihat anak bermasalah, melihat orang bermasalah, langsung
dengan tangannya, dengan pukulannya, ya, tindakan dengan fisik. Atau yang kedua, tindakan dengan oral. Yang kedua jenis tindakan ini, fisik dan oral ini sama-sama tergolong dalam kekerasan. Ya, kalau dilakukan di rumah, masuk dalam KDRT. Ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Ya. Dengan oral apa? Ya, mencaci maki, mencemooh, ya, ya, mengata-ngatain dan seterusnya. Ya. Tindakan yang ketiga yang dilakukan oleh seseorang adalah dengan membimbing, menasehati, ya, mengarahkan. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil tindakan sesuatu yang tidak patut. Berbeda dengan keumuman orang sekarang. Melihat anaknya nakal, melihat anaknya tidak mau belajar, melihat anaknya bermasalah dan lain sebagainya, keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Anaknya nakal dibilang kurang ajar. Iya, kalau betul ya, apa yang terucap dari lisan kita kemudian dikabulkan, benar-benar anak ini menjadi kurang dalam pengajaran. Nasallallahu al-afiyah. Anak tidak bisa melakukan sesuatu, dikatakan bodoh kamu, tolol kamu, dan seterusnya. Ini adalah bentuk sarkasme, tindakan-tindakan kekerasan yang meskipun dalam batas hanya lisan. Tetapi ini adalah merupakan bentuk kekerasan kepada anak. Dan ini akan mematikan dari segi kejiwaan anak. Anak akan jatuh. Anak akan merasa dirinya, ya, kepribadiannya dihantam. Ya. Dan berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ya gulam, samillah. Bentuknya bimbingan, irsyad wal bayan, memberikan bimbingan dan menjelaskan bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian memberi bimbingan. Bimbingannya apa? Ini loh semestinya kamu melakukan ini. Ya, samillah, mengucapkan basmalah, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, kul mimma yali, dan makan dengan apa yang dekat dengan, membimbing. Tapi di satu sisi dia Nabi SAW memberikan bayan, penjelasan bahwasanya apa yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan sebuah kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan berfaedah. Atas segala kekurangan dan keterbatasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan antum semua bisa memakluminya. Dan mungkin pada kesempatan pagi hari ini saya mohon pamit. Insyaallah nanti malam saya kembali ke Solo untuk menjumpai, ya, bukan istri kedua, untuk menjumpai ikhwah dan salafin yang lainnya serta keluarga di rumah. Jazakumullah khairan atas segala segala penerimaan antum terhadap ana dan istri di sini, dan saya tidak bisa membalas dengan apapun kecuali mengucapkan jazakumullah khairan atas segala bantuan, perhatian dan segala macamnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sedemikian banyaknya itu. Ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua dengan balasan yang sebanyak-banyaknya dan seutama-utamanya. Itu saja barangkali yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.